yang saya banggakan. Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi, konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan hak-hak pekerja. Pada program Makan Bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPBG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPBG dengan rincian 828 SPBG telah operasi, 227 SPBG dalam tahap operasional dan 360 SPBG dalam tahap pembangunan. Termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPBG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja. SPBG Polri telah memiliki 348 sertifikat layak higien sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji lab air, 305 chef terlatih, serta telah menyusun buku Rasa Bayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam, sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhnya standar nutrisi, termasuk penggunaan sarana pendukung lainnya, seperti tandon air stainless, filter air dan filter reverse osmosis, water heater, biotank IPAL, steamer food tray, rak food tray, UV, dan test kit guna menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, alhamdulillah, SPBG Polri berhasil mempertahankan zero accident. Polri juga terus mengembangkan sumber pangan atau rantai pasok pangan mandiri seperti greenhouse, kolam ikan, bioflok, budidaya sapi, kambing, dan ayam, serta gudang sentral bahan pasok. Melalui langkah tersebut, Polri membangun ekosistem supply chain yang melibatkan 12.420 UMKM, termasuk kelompok petani, peternak, nelayan, dan koperasi, sehingga dapat mendorong kesejahteraan pelaku usaha lokal. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program Makan Bergizi Gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan,
dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah, bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, pelayanan publik semakin baik,